Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya April Indah Rahayu dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 242005 yang akan mempresentasikan materi perpajakan yang berjudul pemeriksaan, penagihan pajak, dan sanksi pajak. Sebelum masuk ke materi yang utama, saya akan menjelaskan mengapa kita harus mempelajari tentang pemeriksaan, penagihan, dan sanksi pajak, karena memiliki tujuan: satu, memahami peran pemeriksaan pajak dalam sistem perpajakan; yang kedua, mengetahui proses penagihan pajak dan sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan; yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan; yang keempat, memberikan informasi yang akurat, lengkap tentang pemeriksaan, penagihan, dan sanksi pajak. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Perpajakan merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan dari warga negara dan perusahaan. Dalam pelaksanaan perpajakan, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipahami, yaitu pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan sanksi pajak. Dengan memahami pemeriksaan, penagihan, dan sanksi pajak, wajib pajak dapat lebih patuh terhadap peraturan perpajakan dan menghindari sanksi yang tidak diinginkan. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan membiayai kegiatan pembangunan negara. Materi selanjutnya adalah tentang pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP terhadap wajib pajak atau pemenuhan kewajiban pajak berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku, guna mencari bahan-bahan dalam menetapkan jumlah pajak terutang dan jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara. Pemeriksaan bisa dilakukan di kantor atau disebut pemeriksaan kantor, atau di tempat wajib pajak atau disebut pemeriksaan lapangan, yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun tahun-tahun berjalan. Pemeriksaan pajak juga memiliki tujuan: satu, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang A, SPT lebih bayar atau rugi. Yang B, SPT tidak atau terlambat disampaikan. Yang C, SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak untuk diperiksa. Yang D, adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf B, yaitu SPT tidak atau terlambat disampaikan. Yang kedua, memiliki tujuan lain, yaitu yang A, pemberian NPWP secara jabatan atau penghapusan NPWP. Yang B, pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP. Untuk materi selanjutnya adalah tentang penagihan pajak. Penagihan pajak adalah proses pengumpulan pajak yang belum dibayar atau kurang dibayar oleh wajib pajak. Tujuan penagihan pajak adalah untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya dan membayar pajak yang terutang. Peran penagihan pajak sangat penting dalam sistem perpajakan suatu negara, merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara guna memenuhi pembayaran pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik. Dalam penagihan pajak terdapat suatu proses yang harus dilakukan, yaitu satu, identifikasi tunggakan. Pemerintah mengidentifikasi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Yang kedua, ada surat teguran. Pemerintah mengirimkan surat teguran kepada wajib pajak untuk meminta pembayaran pajak yang terutang. Yang ketiga, ada surat paksa. Jika wajib pajak tidak membayar pajak setelah menerima surat teguran dari pemerintah, pemerintah dapat mengirimkan sebuah surat paksa.
Yang keempat, ada tindakan penagihan lainnya seperti penyitaan aset, pemblokiran rekening bank, dan lain-lain. Dalam melaksanakan proses penagihan pajak, terdapat sebuah tantangan penagihan pajak. 1. Kepatuhan wajib pajak yang rendah, tingginya merata penghindaran dan pengelakan pajak. Yang kedua, keterbatasan sumber daya dan teknologi. Yang ketiga, korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Untuk materi selanjutnya adalah tentang sanksi pajak. Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan ditaati dan dipatuhi. Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengertian dari Mardiasmo tahun 2016 halaman 62. Kemudian sanksi pajak sebagai suatu kendali yang diberikan oleh negara demi menjamin warga negara menaati peraturan supaya pelanggaran dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat dicegah atau diantisipasi. Pengertian dari Pratiwi tahun 2020. Sanksi pajak memiliki dua jenis, yaitu 1. Sanksi administrasi, pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan pajak. Yang kedua, sanksi pidana. Hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran ketidaksengajaan ataupun tindak kejahatan kesengajaan dalam pembayaran pajak. Tindak pidana ini dapat berupa denda pidana atau pidana kurungan atau pidana penjara, tergantung dari kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut. Sanksi pajak juga memiliki manfaat bagi wajib pajak dan bagi pemerintah. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, mengamankan penerimaan negara. Yang ketiga, memberikan efek jera. Yang keempat, menegakkan keadilan. Yang kelima, mengurangi praktek penghindaran dan pengelakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Dari materi yang telah saya sampaikan dari awal, bahwa dapat kita simpulkan bahwa pemeriksaan, penagihan, dan sanksi pajak merupakan bagian integral dari sistem pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Ketiga aspek ini saling berkaitan untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Melalui pemeriksaan, otoritas pajak dapat menemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran yang kemudian dapat ditindaklanjuti dengan penagihan jika terdapat kekurangan pembayarannya. Apabila kepatuhan tidak juga tercapai, maka sanksi dikenakan untuk memberikan efek jera dan menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan mekanisme ini, diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat terjaga dan tujuan pembangunan nasional dapat terlaksana secara optimal. Oke teman-teman, kita udah sampai akhir nih, udah selesai materi yang telah saya jelaskan yang tadi, materi tentang pemeriksaan, tentang penagihan, tentang sanksi hukum. Semoga apa yang saya sampaikan kalian paham, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Dan terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Maaf bila suara yang terdengar itu terlalu kecil dan mungkin agak berisik sedikit gitu ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.